Di kepulauan besar Hawaii, nampaklah Legun yang sudah mengakuisisi kuil Libra sebelumnya untuk dijadikan workshop sekaligus Kuil Ophiuchus. Lalu muncullah portal di depan Kuil Ophiuchus tersebut. Beberapa orang pun keluar dari portal itu dan mereka adalah orang-orang yang sudah tak asing lagi. Hyugo beserta istrinya Jiwoo, Sung Jae, Hailey, dan juga Kevin tiba di kepulauan Hawaii yang saat ini sudah menjadi wilayah kepemilikan Legun di sana. Mereka masih belum tahu untuk apa mereka diundang Legun ke tempat seperti ini meski hari masihlah pagi. Namun sebelumnya mereka sudah mendengar kabar jika Legun saat ini sedang membangun suatu hal di tempat tersebut. Dan ketika semuanya melihat bangunan yang saat ini berada di depan mata mereka, terkejutlah mereka karena terdapat pintu gerbang besar yang identik dengan simbol dari Ophiuchus. Mereka semua disambut oleh salah satu wanita yang ditugaskan Legun untuk menyambut tamunya. Dia adalah avatar dari Aquarius yang telah diculik oleh Libra, namun saat ini dia sudah menjadi tahanan di bawah pengawasan Legun. Namanya dulu adalah Iaso, dan saat ini sudah diubah oleh Legun menjadi Sanitizer. Hailey terlihat terkejut dan sedikit salah paham karena Legun menerima Sanitizer di tempat tersebut. Lalu Hailey menanyakan tentang benda apa yang dibawa oleh Sanitizer di sana. Ternyata itu adalah telur avatar asli Ophiuchus yang dipasrahkan Legun untuk selalu dijaga oleh Sanitizer. Hal itu karena dia merupakan penjelmaan dari Dewi Kesehatan dan juga Perawatan. Mendengar hal tersebut, Hailey pun segera memanggil avatar miliknya. Dengan panik, dia meminta sang avatar untuk membawakan segala hal yang berharga untuk diberikan pada Legun. Hailey di sini merasa terancam dengan keberadaan wanita lain di samping Legun. Maka dari itu, dia pun tak mau dianggap tak berguna oleh Legun di sana. Wajah Hailey pun selalu memerah di saat membahas tentang Legun. Dengan sangat menggebu-gebu, dia memerintahkan avatarnya bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa sekalipun hal ini harus dia lakukan. Akhirnya semuanya dipersilakan masuk melalui pintu besar yang ada di hadapan mereka oleh Sanitizer. Saat pintu terbuka, hawa udara yang begitu panas pun keluar dari dalam. Terlihat kolam lava yang begitu panas digunakan oleh Legun untuk menyuplai panas pada tungku perapiannya. Mereka semua dibuat heran dengan bangunan ini, karena seakan-akan saat ini Legun sedang membangun sebuah pabrik besi raksasa di sana. Lalu terdengarlah suara yang cukup tak asing menyapa Hyugo sebagai Divine Kade Sagittarius sekaligus budak setia tuan mereka yaitu Legun. Mereka adalah avatar tiga bersaudara yang memilih untuk mengabdi pada Legun sebelumnya. Dengan penuh kebanggaan, mereka bertiga memamerkan workshop milik tuannya di sana. Lalu setelah itu, mereka bertiga memberitahu keberadaan tuannya Legun yang saat ini sedang sibuk menempa sebuah item yang sangat hebat. Setelah mereka memasuki wilayah penempaan, terdengarlah suara khas tempaan dari seorang pandai besi yang terus menggema. Terlihatlah Legun yang terus memalu sebuah item dengan martil khusus miliknya. Karena tempat ini sangatlah dekat dengan api, tentu suhu yang ada di ruangan tersebut sangatlah panas. Alhasil tubuh Legun pun dipenuhi dengan keringat yang bercucuran keluar dari tubuhnya. Hal ini tentu membuat darah pun seketika keluar dari hidung Hailey karena dia langsung mimisan setelah melihat keindahan tubuh Legun. Dan tak hanya Hailey saja yang terpesona di sana. Ternyata Jiwoo pun juga mengalami hal yang sama meski tak sampai pingsan seperti Saint Scorpio ini. Karena ruangan di sana terlalu panas, hal itu membuat Kevin pun tak tahan lagi dan memilih untuk keluar saja. Lalu Hyugo pun menanyakan situasi yang terjadi saat ini. Karena sebelumnya Legun berkata akan merobohkan semua hal yang ada di tempat ini. Lalu bagaimana bisa saat ini telah berdiri bangunan yang sangat besar dengan begitu cepat? Ternyata saat ini Legun telah mendapatkan skill baru yang sangatlah membantu. Skill itu adalah Glutonis dengan rank Triple S. Skill ini dapat melahap apa saja, tak peduli apapun jenisnya, dan skill ini dapat menciptakan hal tersebut kembali. Pada intinya, Legun pun telah menciptakan kuil zodiaknya sekaligus workshop untuk melakukan pekerjaan aslinya yaitu seorang penempa. Hyugo baru sadar jika memang sedari awal Legun muncul dia adalah seorang penempa item. Terpancarlah aura yang begitu mencekam dari Legun dan dia pun berkata, jika tempat ini adalah kuil zodiak miliknya, yang dimana tentu di sanalah dia akan menetap mulai sekarang. Maka dari itu dia akan memiliki waktu untuk fokus menempa banyak relik-relik yang bagus nanti. Selama Legun termotivasi, maka akan ada banyak hal yang bisa dirinya lakukan dan dia ciptakan di tempat ini. Ditambah lagi dirinya yang sudah menyatakan perang secara terang-terangan pada Libra. Tentu sampah itu tak akan hanya diam saja. Lalu Hyugo pun penasaran dengan item apa yang sedang dibuat oleh Legun sedari tadi. Dengan santai Legun pun berkata jika dia sedang membuatkan senjata untuk Byoha. Tapi tak hanya itu saja, karena Legun di sini berniat untuk membuatkan senjata untuk Jiwoo dan juga Sung Jae juga. Melihat anak dan juga istrinya bahagia disebabkan orang lain membuat Hyugo pun merasa tak berguna di sana. Belum selesai kekecewaan Hyugo pada dirinya sendiri, Legun pun meminta senjata Hyugo saat itu juga. Karena sepertinya Legun juga akan memperbaiki senjata usang tersebut. Tiba-tiba guncangan pun terasa dari arah luar dibarengi dengan menghilangnya Hailey di sana. Tentu semua orang merasa jika pasti sekarang telah terjadi serangan mendadak dari musuh.
Namun setelah mereka keluar dan mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi, paket kiriman dari Divine Card Scorpio pun telah tiba. Hailey beralasan jika kuil para Saint Zodiac adalah tempat suci dan seperti halnya rumah bagi para Saint itu sendiri. Maka dari itu Hailey pun harus menghormati sang tuan rumah dengan cara membawakan hadiah yang bagus untuk sang pemilik rumah. Anggap saja ini adalah perayaan rumah baru bagi Legun, ungkapnya. Menurut pandangan Hailey, dia sudah bersikap sealami mungkin. Namun yang dilihat orang lain sangatlah berbeda. Dia terlihat sangat kikuk dan juga tak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Legun. Hyugo pun menyadari akan hal ini, dan dia menyarankan pada Legun jika 2 anak saja sudah cukup dengan 1 laki-laki dan juga 1 perempuan. Saat Hailey melihat-lihat isi kotak tersebut, ternyata salah satu kotak itu bukanlah kiriman dari kuil Scorpio miliknya. Kotak tersebut penuh berisikan surat-surat yang ditujukan pada Legun. Ternyata surat-surat ini dikirimkan oleh para anggota Leo yang ingin melamar dan masuk ke sekte yang berada di bawah naungan Zodiac Ophiuchus. Hal ini bisa terjadi karena telah terjadi kehebohan besar di wilayah kekuasaan Leo. Lalu Sung Jae di sini menjelaskan pada pamannya Legun jika kehebohan tersebut adalah tentang kakaknya yang dengan tegas berkata akan keluar dari Leo. Beralih ke gedung kuil Zodiac Leo, terlihat Stephen Marker murka setelah mendengar pengajuan Yoha di sana. Yoha ternyata bersikeras ingin keluar dari Leo saat ini. Tentu Stephen sangat kebingungan dengan masalah ini. Karena dengan keluarnya Yoha, para pengikut setia Yoha pun akan melakukan hal yang sama, yaitu mengundurkan diri dari naungan Leo. Tapi dengan wajah datarnya, Yoha pun menjawab jika dia sudah tahu dan dia juga sepertinya tak terlalu memikirkan hal itu. Stephen di sini sampai berjanji jika dia bersedia mengabulkan segala permintaan Yoha sekarang juga. Tentu hal yang diinginkan Yoha adalah keluar dari Leo dan bergabung ke Ophiuchus bersama dengan sang paman. Lalu Stephen bertanya beberapa hal dengan ekspresi yang sangat serius di sana. Jika bagaimana dengan keadaan tangan Yoha saat ini? 10 tahun yang lalu, lebih tepatnya beberapa hari setelah kejadian Blood Mist, Yoha, Sung Jae, dan juga ibunya telah dirawat di rumah sakit milik Scorpio. Di tengah malam tiba-tiba Yoha pun terbangun setelah melihat sebuah cahaya yang dia kira adalah papanya, yaitu Hyugo. Namun setelah dia melihat pintu yang ada di depannya, ternyata sang papa masihlah belum tiba di sana. Lalu dari arah belakang tiba-tiba muncullah sosok yang menyapa Yoha kecil saat itu. "Kau adalah Yoha, bukan?" Pertanyaan itu terlontar dari sosok misterius tersebut dari belakang Yoha. Ternyata sosok itu adalah Giselle Lawrence yang menyapa Yoha di sana. Yoha tentu mengetahui siapakah sosok Giselle yang merupakan seorang saint dari Zodiac Libra. Giselle dengan lirih berkata pada Yoha jika dia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Maka dari itu Giselle meminta waktu Yoha sebentar dan berpindah ke ruangan kantin yang lebih nyaman untuk mereka bisa berbicara. Setelah berada di tempat yang lebih nyaman, Giselle pun berkata jika dirinya datang ke sana karena mengkhawatirkan keadaan Yoha dan seluruh keluarga yang terluka gara-gara ulah dari Blood Mist sebelumnya. Giselle di sini meminta maaf pada Yoha atas hal tersebut. Yoha yang masih polos pun hanya berpikir jika pasti sang Saint Libra sudah berusaha mengusahakan hasil yang terbaik. Maka dari itu menurut Yoha, Saint Giselle tak perlu meminta maaf atas apa yang sudah terjadi pada keluarganya. Giselle pun di sini tersenyum kecil dan berterima kasih pada Yoha. Dia tak heran sekarang mengapa Hyugo sangat menyombongkan anak-anaknya. Karena setelah bertemu langsung dengan Yoha, Giselle pun bisa melihat kedewasaan dari seorang bocah kecil tersebut. Giselle membandingkan Yoha dengan anak-anaknya yang selalu membuat masalah setiap kali mereka melakukan sesuatu. Dia berandai-andai jika saja anak-anaknya memiliki pemikiran yang dewasa seperti Yoha, tentu hal itu tak akan membuat Giselle terus kerepotan. Baru-baru ini mereka telah membuat masalah. Maka dari itu, Giselle pun menjebloskan mereka ke dalam ruang hukuman untuk memperbaiki sikap mereka. Bagi Giselle, membesarkan anak-anak menjadi patuh dan juga pintar tidaklah mudah, bahkan terbilang sangatlah sulit. Sulit membesarkan anak yang pintar dan juga patuh sepertimu, Yoha. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, Giselle pun berkata pada Yoha, "Andaikan saja jika kau benar-benar menjadi anakku." Giselle di sini penasaran akan sehebat apa jika hal tersebut memang terjadi. Di saat Yoha kebingungan setelah mendengar perkataan Giselle, dengan tawa terbahak-bahaknya, Giselle pun berkata jika itu semua hanyalah candaan. Kembali lagi Giselle meminta maaf pada Yoha sambil dirinya mengeluarkan sebuah item di sana. Giselle memberikan sebuah anting-anting berwarna merah darah pada Yoha. Tentu awalnya Yoha menolak karena dia merasa tak pantas di sana. Hal itu karena mereka baru saja bertemu, jadi tak layak bagi Yoha mendapatkan hadiah semewah itu dari Giselle. Namun Giselle memaksa dengan alasan jika dia sudah khusus membawakan item tersebut untuk Yoha. Lalu dari luar ruangan, Hyugo pun tiba dan ingin mencari keberadaan Yoha di sana. Hyugo mendengar suara yang tak asing baginya. Dia tak salah dengar, karena itu pasti suara dari Giselle Lawrence, sang Saint Libra. Namun di saat Hyugo sudah berada di ruangan tersebut dan melihat putrinya Yoha sedang berbincang dengan Giselle, Giselle pun dengan gestur liciknya merasa jika dia sudah menang sekarang.
Liontin yang sengaja dia berikan pada Yoha pun sudah dijatuhkan ke tangan Yoha. Hyugo menyadari jika pasti liontin tersebut menyimpan suatu hal yang berbahaya untuk Yoha. Dan benar saja, seketika tangan Yoha pun seperti terselimuti oleh aura merah kegelapan di sana. Tak berselang lama, ledakan pun menghancurkan sebagian ruangan kala itu. Orang-orang di luar rumah sakit mengira jika mungkin saja terjadi kebocoran gas dan menyebabkan sebuah ledakan. Namun salah seorang di sana telah menyadari jika itu bukanlah dikarenakan sebuah kebocoran gas. Orang tersebut adalah sosok yang sudah tak asing lagi. Kembali pada Yoha yang kondisinya saat ini cukup mengkhawatirkan. Karena kedua tangan Yoha seperti sedang dilahap oleh kekuatan jahat yang muncul dari liontin pemberian Giselle sebelumnya. Yoha terlihat sangat kesakitan di sana. Hyugo pun tak hanya tinggal diam saja. Dia berusaha membebaskan putrinya dari jeratan kekuatan jahat yang berusaha melahap seluruh tubuhnya. Namun apalah daya, karena kekuatannya yang sebagian telah diambil oleh monster bajingan sebelumnya, membuat tubuh Hyugo pun tak kuat dan terpental saat ingin membebaskan Yoha dari jeratan kekuatan jahat tersebut. Giselle di sini terlihat sangat bahagia setelah melihat penderitaan Hyugo di sana. Dia terus-menerus merendahkan Hyugo yang terlihat sudah tak layak dipanggil sebagai Saint saat ini. Hyugo pun tentu penasaran dengan mengapa Giselle melakukan hal ini pada keluarganya. Giselle terus tertawa seakan-akan dia sedang meremehkan Hyugo sebagai Saint Sagittarius. Hyugo selalu terlambat dan bisa-bisanya meninggalkan putrinya sendirian di malam hari. Bagi Giselle, Hyugo jugalah tak pantas dipanggil sebagai seorang ayah saat ini. Melihat Yoha yang kesakitan di sana membuat perasaan Hyugo pun sangat hancur. Namun dia tak bisa melakukan apa-apa untuk sekarang. Hal ini dilakukan Giselle sebagai peringatan untuk Hyugo. Giselle tak suka jika dia diancam-ancam seperti saat dirinya diancam perihal masalah Blood Mist sebelumnya. Tapi Giselle di sini cukup terkesan oleh putri Hyugo itu. Tak heran jika Yoha seharusnya sudah terlahap oleh kekuatan dewa jahat tersebut. Namun Giselle tak menyangka jika putri Hyugo tersebut akan bisa bertahan selama ini. Menurut Giselle tak akan memakan waktu lama lagi untuk Yoha terlahap oleh kekuatan dewa jahat tersebut. Namun di sini ada satu cara yang bisa membuat Yoha selamat. Satu-satunya cara tersebut adalah dengan membawanya ke Divine Card Libra miliknya. Dengan sangat murka tentu Hyugo merasa sangat tak setuju dengan ucapan gila rubah betina sialan itu. Bagi Giselle memang tak ada cara lain lagi, kecuali Hyugo mau menggantikan posisi Yoha dan bergabung ke Libra saat itu juga untuk menjadi bawahan Giselle. Menurut Giselle tak ada gunanya bagi Hyugo terus mengagumi Legun yang sudah mati. Maka dari itu, Hyugo sangat layak untuk menjadi bawahan Giselle. Apalagi Saint Sagittarius merupakan sosok yang sangat dia hargai daripada Saint lainnya. Dengan sedikit paksaan, Giselle mendesak Hyugo untuk memilih dan segera mengambil keputusan sebelum terlambat. Mempercayakan putrinya pada Giselle, ataukah Hyugo ingin menjadi bawahan Giselle saja? Tiba-tiba dengan sisa tenaganya, Yoha berusaha memegang kaki Giselle dan berusaha melukai kaki Giselle dengan energi jahat tersebut. Giselle merasa sangat senang setelah melihat kehebatan bocah kecil ini. Namun dia juga sekaligus merasa sangat kesal karena kekeras kepalaan Yoha yang tak mau menurut saja. Giselle mengambil salah satu item miliknya dan berniat untuk menyerang Yoha di sana. Hyugo tentu berusaha ingin menghentikan tindakan gila Giselle itu. Lalu terdengarlah suara dari seseorang yang memang sudah tak asing lagi bagi mereka semua. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini? Ledakan pun terjadi kembali di sana. Petir kuning keemasan pun menyambar area tersebut dengan sangat keras. Hyugo pun sadar jika skill tersebut adalah milik dari Saint Leo. Dan skill itu disebut dengan Victor Battlefield. Tubuh Yoha pun diselimuti energi milik Leo yang segera menetralkan energi jahat sebelumnya. Giselle menyadari jika skill ini aktif di tempat tersebut, maka Leo pun saat ini juga berada di tempat ini. Dan benar saja, terlihatlah Saint dari zodiak Leo Stephen Marker datang perlahan memasuki ruangan tersebut di sana. Dia memperingatkan Libra untuk mengikuti aturan dan juga tatanan yang sudah berjalan. Dugaan Giselle pun terbukti benar. Muncullah Stephen Marker sang Saint zodiak Leo di sana. Dia mengeklaim jika putri Sagittarius sudah menjadi kandidat rekrutmen incarannya sejak lama. Giselle dan Hyugo pun terlihat sama-sama terkejut dengan situasi tak terencana ini. Dengan tegas, Stephen pun memperingatkan Giselle jika memang dia mengerti aturannya, maka dia harus mematuhi segala tatanan yang ada. Stephen sampai heran dengan tindakan Giselle yang bisa-bisanya menempelkan sesuatu hal menjijikan seperti itu pada seorang anak-anak. Kekuatan buas itu pasti akan menjadi avatar dengan tingkat tertinggi untuk Divine Card Leo. Bahkan mungkin bisa mendekati tingkatan seorang Divine God nantinya. Memang sepertinya kekuatan beast bajingan itu sangatlah mengerikan, tapi itu sangatlah cocok untuk zodiak Leo. Karena memang Divine Card Leo berkuasa atas semua beast yang ada. Maka dari itu, Stephen akan menganggap sosok dari kekuatan jahat itu sebagai rintangan untuk merekrut avatar tingkat tertinggi. Libra tentu tak terima dengan niat dari Stephen itu. Dia meminta untuk Stephen tak bermain-main dengan dirinya. Namun dengan sangat percaya diri, Stephen pun mengatakan, jika melakukan segala hal untuk meningkatkan kekuatan Divine Card adalah sebuah pedoman utama bagi semua Divine Card.
Steven di sini sudah tahu niat Giselle di sana. Maka dari itu dia tak perlu menjelaskan alasannya mengapa menghentikan tindakan Giselle sekarang. Karena kurang lebihnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu merekrut Yoha. Giselle tentu mencaci maki tindakan Steven kala itu. Dia merasa sangat kesal karena Steven telah berniat menghalangi jalannya. Dengan sangat percaya diri, Steven pun malah menantang balik Giselle untuk menghancurkan skill penguasaan miliknya. Skill tersebut terlihat melindungi Yoha dari cengkeraman nenek sihir itu, sekaligus digunakan Steven untuk mengambil Yoha di sana. Dua kekuatan besar pun nampak akan segera berbenturan saat itu juga. Namun di bagian bawah gedung rumah sakit terlihat sudah banyak sekali orang-orang berkumpul. Sepertinya mereka penasaran dengan hal apa yang sudah terjadi di sana. Steven yang memang suka dengan arena merasa tak masalah jika mereka berdua bertarung habis-habisan di tempat ini. Namun sepertinya hal itu berbeda dengan Saint Libra yang berusaha menjadi image yang baik saat berada di depan umum. Serangan Libra pun diarahkan keluar dan hal itu sempat membuat ledakan kembali di ruangan tersebut. Dengan terpaksa, sepertinya Giselle pun harus mundur kali ini. Karena memang dirinya sangat tak suka dengan suatu hal yang memang mulai tak terkendali. Giselle memberikan sebuah peringatan untuk Steven karena dia sudah berani-beraninya mencoba menghalangi jalannya. Pasti Libra akan segera membalas tindakan Leo ini. Namun Steven dengan sangat percaya diri menunggu hal itu terjadi. Karena jika terlalu lama, Giselle pasti akan melihat Divine Card Leo akan menjadi yang terkuat dan melampaui Lego nanti. Setelah itu menghilanglah Giselle dari tempat tersebut, meninggalkan Hugo, Yoha, dan juga Steven di sana. Seperti biasa, Steven yang narsis tak meminta Hugo untuk berterima kasih kepadanya. Meski sebenarnya Hugo sendiri juga tak ada niatan untuk berterima kasih pada Steven di sana. Lalu Hugo bertanya maksud dan alasan apa yang membuat Steven berada di tempat ini. Dia menjelaskan sambil bercanda, jika Steven sangat kasihan dengan nasib Hugo yang layaknya seperti seorang budak. Namun di sini Steven menawarkan pada Hugo untuk bergabung ke Divine Card miliknya saja. Sebelum Hugo nanti akan lebih mendapatkan banyak masalah lagi. Menurut Steven, jika pendukung Legun sebelumnya yaitu Hugo mau membantunya, tentu dia pasti akan bisa melampaui Legun tak lama lagi. Hugo pun menghargai bantuan dari Steven di sana. Namun dia masih tak berniat atau ingin untuk melakukan hal yang dibicarakan Steven tadi. Maka dari itu Hugo pun meminta Steven untuk segera mengeluarkan Yoha dari barrier kekuatan yang dia buat untuk melindungi putrinya. Namun Steven berkata jika dia tak bisa melakukan hal itu. Karena jika saja Steven melepaskan Yoha saat dirinya masih tertempel kekuatan dari Dewa Jahat, apa yang akan terjadi setelah itu? Tentu tak akan ada yang tahu, ungkapnya pada Hugo. Kemungkinan putri Hugo akan terlahap oleh energi yang tak terkendali dan akan diincar kembali oleh Libra lagi. Steven jujur pada Hugo saat itu. Jika apakah kira-kira Hugo bisa melindungi Yoha dengan kekuatannya saat ini? Tentu jawabannya tidak. Menurut Steven, tanpa kekuatan yang besar, maka Hugo sang Saint Sagittarius tak akan bisa bahkan tak berhak untuk memilih. Steven yakin jika kekuatan jahat yang menempel pada putri Hugo berasal dari kekuatan seekor bis. Maka dari itu, meski Steven tak bisa menyingkirkan ataupun menundukkan bis tersebut, tapi Steven yakin jika dia masih bisa untuk menekan kekuatannya untuk tak mengamuk. Hal itu dikarenakan karakteristik dasar dari Divine Card Zodiac Leo. Jadi Steven ingin membawa Yoha bersamanya. Hal itu dilakukan juga demi keselamatannya. Terlihat memang Steven bisa menahan bis buas tersebut tetap tenang di dalam tubuh Yoha. Tentu hal ini sempat membuat Hugo cukup keheranan dengan tindakan Steven. Karena mengapa Steven melakukan hal tersebut sampai sejauh ini. Bahkan Steven juga mempertaruhkan hubungan baiknya dengan Libra. Dengan entengnya dia berkata jika karena Steven gagal merekrut Hugo, maka mau tak mau dirinya harus mengambil putri Hugo yang memang memiliki potensi sangat besar di masa depan. Dan ditambah lagi ketika hari di mana mereka bisa selamat namun harus mengorbankan Legun dalam penyerangan Crimson Eye sebelumnya, hati nurani Steven pun akhirnya tergerak. Kembali lagi ke masa kini, Yoha sangat berterima kasih atas bantuan besar dari ketuanya tersebut. Namun Yoha merasa jika perkembangannya di tempat ini menjadi sangat terbatas. Yoha harus menjadi lebih kuat lagi supaya dirinya bisa berguna untuk pamannya Legun. Maka dari itu dia harus menemukan cara baru untuk menjadi lebih kuat lagi. Dengan akting buruknya, Steven pun berusaha mempengaruhi keputusan Yoha di sana. Sampai-sampai dia harus menggunakan trik tangisan air mata buayanya. Namun di saat Yoha hampir tersentuh dengan trik murahan tersebut, tiba-tiba Olivier pun muncul dengan sangat menggebu-gebu di sana. Olivier pun sangat setuju dengan keinginan Yoha. Dan dengan sukacita dia mengusir Yoha untuk segera pergi dari Divine Card Leo ini. Tentu hal itu membuat Steven menjadi sangat kesal. Karena kebodohan Olivier ini membuat usaha Steven sedari tadi menjadi sia-sia. Perdebatan antara Steven dan juga Olivier pun terjadi. Karena di sini Steven ingin Yoha tetap berada di Divine Card Leo. Namun berbeda dengan Olivier yang menginginkan Yoha untuk segera keluar dari Divine Card Leo ini. Hal itu karena Yoha secara terang-terangan berkata ingin bergabung ke Divine Card Ophiuchus dan mendukung pamannya Legun. Olivier pun di sini merasa sangat cemburu. Karena di saat Yoha yang ingin keluar, ketuanya dengan sangat keras menahan niat Yoha tersebut.
Tapi jika Olivier yang mengancam untuk keluar dari naungan zodiak Leo, Steven tak peduli dan malah membiarkan Olivier untuk pergi dari sana. Merasa jika ketuanya terlalu pilih kasih dan malah membiarkan anggota Double S Rank seperti dirinya keluar dari Divine Card Leo, dan Steven malah memilih untuk mempertahankan anggota S Rank seperti Yoha, mau tak mau dia pun harus segera menyadarkan ketuanya tersebut. Tindakan Steven ini sudah menunjukkan jika Steven sudah tak lagi menghormati Divine Card mereka. Hal itulah yang dipikirkan oleh Olivier terhadap sang ketua. Ledakan energi pun tiba-tiba meluap-luap dari dalam tubuh Olivier. Namun energi yang dirasakan oleh Steven adalah energi dari Giza Lauren sign zodiak Libra. Tubuh Olivier pun bertransformasi menjadi setengah monster di sana. Dia merasa jika kekuatannya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Dengan kekuatannya saat ini dia berniat untuk memberikan sebuah kedisiplinan pada ketuanya tersebut. Tentu Steven mencoba menghentikan anggota terkuatnya itu, karena jika diteruskan suatu hal buruk pasti akan terjadi. Namun di saat yang bersamaan, lengan Steven pun terpotong oleh tebasan cepat dari Olivier di sana. Terlihat area sekitar menjadi hancur setelah terkena dampak serangan Olivier. Steven pun merasa keheranan, karena seharusnya tak mungkin bagi tubuhnya untuk terpotong hanya karena satu serangan saja. Steven yakin jika pasti Olivier telah mengkhianati Divine Card Leo dan memihak pada Libra. Namun Olivier tak setuju jika dia dibilang berkhianat, karena hal ini tak akan terjadi jika saja Steven bisa mengoperasikan Divine Card dengan benar. Olivier hanya berusaha mengembalikan kedisiplinan Divine Card yang telah hilang. Kekuatan dasaran Leo adalah hukum rimba, dan bagi Olivier, Steven Marker sudah melupakan pedoman itu. Maka dari itu Steven malah menjadikan Yoha yang hanya memiliki rank S menjadi seorang wakil. Meski di depan mata Steven ada Olivier yang memiliki rank double S di dalam Divine Card-nya. Menurut Olivier, dia berada di atas Yoha dari segi manapun. Kesetiaan, memahami aturan Divine Card, dan juga dia memiliki rank yang lebih tinggi. Lalu mengapa malah Yoha yang terpilih untuk menjadi seorang wakil? Menurut Olivier, tak mungkin jika keputusan itu diambil oleh Divine God Leo yang selalu meninggikan kekuatan daripada hal lain. Itu pasti hanya kemauan Steven pribadi untuk melindungi Yoha saja. Ketuanya selalu dikalahkan oleh Legun, dan wakilnya saat ini juga tergila-gila oleh Legun sampai mengabaikan Divine Card-nya sendiri. Lalu siapakah yang bisa dipercaya untuk mengoperasikan Divine Card Leo ini? Lalu Olivier mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Jika pasti karena keacuhan yang dimiliki oleh ketua dan juga wakilnya, mereka pasti tak menyadari jika Olivier telah melakukan sesuatu pada wakil ketua sebelumnya untuk supaya Olivier dapat naik jabatan ke wakil ketua di sana. Tentu Yoha merasa terkejut, ternyata gurunya mati karena ada campur tangan dari Olivier. Olivier pun berkata, jika menurut Yoha mengapa wakil ketua sebelumnya mati karena dikepung musuh tanpa mendapatkan bantuan. Hal itu karena Olivier lah yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan waktu itu. Tanpa pikir panjang, Yoha pun melesat cepat menyerang Olivier. Kepala Olivier pun dicengkram oleh tangan kuat Yoha di sana. Meski Yoha sudah menyerang dengan serius, ternyata hal itu belumlah cukup untuk menjatuhkan tubuh keras Olivier dengan kekuatan barunya. Olivier mengeluarkan sebuah skill Rock Wall keras yang membuat tubuhnya sekokoh benteng di sana. Yoha tak mau menyerah, dia juga berusaha mengeluarkan salah satu skill miliknya yaitu Godspeed. Hal itu membuat kecepatan dan juga kekuatan Yoha meningkat. Namun Olivier tersenyum menyeringai saat menyaksikan Yoha menggunakan skill khusus yang diciptakan oleh Steven Marker bersama dengan Legun tersebut. Dengan santainya Olivier pun mencengkram tangan halus Yoha di sana. Dia penasaran kekuatan apa lagi yang telah diwariskan oleh Steven untuk Yoha saat ini. Karena skill yang baru saja Yoha keluarkan itu sangatlah lemah jika akan digunakan untuk membalaskan dendam masternya yang sudah tewas. Jika memang kau ingin membunuh seseorang, setidaknya kau harus melakukannya seperti ini, ungkap Olivier pada Yoha sambil dirinya mengepalkan tinju besarnya ke arah Yoha. Dengan sangat telak, Yoha pun terkena pukulan tersebut hingga menembus beberapa lantai ke bawah. Darah pun memuncrat keluar dari mulut Yoha kala itu. Tapi seakan tak ingin memberikan nafas padanya, Olivier pun segera menyerang kembali Yoha dengan hantaman yang lebih keras lagi. Dia meminta Yoha untuk bertarung dengan lebih serius lagi. Menurutnya Yoha perlu mengeluarkan kekuatan beast yang ada di dalam tubuhnya untuk melawan kekuatan baru miliknya. Karena jika tidak, Olivier akan menghajar Yoha habis-habisan seperti ini. Bangunan gedung pun hancur hingga ke lantai dasar. Di tempat lain, senjata buatan Legun sepertinya bereaksi terhadap keadaan tuannya yaitu Yoha. Legun pun hanya tersenyum menyeringai melihat item buatannya sudah bersemangat meski baru selesai dia buat. Legun pun memanggil Jiwo saat itu dan ingin memberikan tugas pertama untuknya. Karena menurut Legun, Yoha membutuhkan bantuan ibunya saat ini sebagai seorang recorder. Kembali ke pertarungan Olivier dan juga Yoha. Mereka berdua akhirnya telah menghancurkan lantai gedung hingga menembus ke lantai paling dasar. Bagi Olivier sangatlah menyenangkan berada di puncak dan melihat para orang lemah dari posisi puncak.
Mungkin hal inilah yang selama ini disaksikan oleh ketuanya Stephen Marker sebagai Saint Leo. Yoha melihat Olivier dengan tatapan sinisnya, karena Yoha merasa Olivier terlalu berlebihan membanggakan kekuatannya itu. Tentu Olivier merasa sangat percaya diri dengan kekuatan barunya, karena dengan sangat mudah dia dapat memotong lengan sekeras besi yang dimiliki oleh Stephen sebelumnya hanya dengan satu serangan saja. Kekuatannya ini juga mempan digunakan kepada seorang Saint, maka dari itu dia sekarang menjadi yang terkuat di Divine Garden Leo ini. Dengan nada sarkasnya, Yoha pun menanyakan tentang prestasi apa yang sudah kau lakukan, wahai tuan yang mengaku jika dirinya lah yang terkuat. Kau tak lebih hanya mampu memancing guruku ke dalam sebuah perangkap dan memotong tangan dari Stephen Marker menggunakan serangan kejutan saja. Sambil melepaskan bajunya, Yoha pun berusaha memprovokasi Olivier lebih dalam lagi. Karena memang orang yang mengaku terkuat seperti Olivier belum mampu menyingkirkan orang sekedar rank S seperti dirinya. Kau bukanlah yang terkuat, kata Yoha kepada bajingan yang ada di depannya. Kau hanya sekedar Olivier Dungu, mantan Bishop Leo yang bahkan tak bisa menyadari tingkatannya sendiri. Maka dari itu, Yoha pun berniat mengeksekusi Olivier sekarang juga karena dia sudah menjadi seorang pengkhianat Leo. Terpancing oleh provokasi dari Yoha, membuat Olivier pun mengeluarkan kemampuan transformasi ke bentuk beast miliknya. Olivier pun maju berusaha menerkam Yoha di sana. Namun dengan cepat, hantaman keras dari kaki Yoha membuat Olivier pun terpental sangat jauh ke belakang. Dengan ancang-ancang yang sangat mantap, Yoha pun melesat bagaikan kilat menuju ke arah Olivier kembali. Pukulan Yoha yang berselimutkan energi kilat merah pun dilancarkan tepat ke arah Olivier saat itu. Skill Lightning Punch tersebut bersarang telak pada perut Olivier di sana. Belum selesai di sana, Yoha pun memberikan kembali satu hantaman kaki yang sangat keras tepat ke muka Olivier. Namun dengan senyum menyeringainya, Olivier pun dapat menahan serangan remeh tersebut dan mencengkram tubuh kecil Yoha di sana. Dengan sangat kuat, Olivier melemparkan tubuh Yoha hingga membentur kereta dan juga dinding sangat keras. Bagi Olivier tak peduli sekuat apa Yoha melawan, serangga seperti dirinya tak akan mampu melawannya. Terlihat Yoha pun bangkit dan bersusah payah berdiri di sana. Meski Sang Libra meminta Olivier untuk membujuk Yoha ikut bersamanya, namun Olivier sendiri berniat untuk menghabisi riwayat Yoha saja di sana. Hal itu karena menurut Olivier, Yoha sangatlah tak berguna. Bahkan dia tak bisa untuk mengendalikan bis dewa jahat yang ada di dalam tangannya saat ini. Dalam hati Yoha pun dia merasakan kemarahan. Kemarahan terhadap dirinya sendiri karena tak bisa mengalahkan orang seperti Olivier. Dengan begini jangankan dia untuk mengejar pamannya Legun, bahkan untuk mengejar kekuatan bajingan itu pun akan terasa sangat mustahil bagi Yoha. Olivier pun menyadarkan Yoha dari lamunannya dengan melemparkan sebuah kereta bawah tanah ke arahnya. Yoha pun merasa kecewa dan dia benar-benar tak ingin merasa tak berdaya seperti waktu itu di saat Giza Lawrence berusaha menculik dirinya. Yoha akan menang. Yoha ingin menjadi lebih kuat lagi hingga bisa berdiri di tempat yang sama dengan pamannya Legun. Yoha pun di sini berniat untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya sekarang juga. Lalu dari kegelapan ada sosok yang terkesan dengan sikap Yoha. Dia benar-benar sangat menyukai hal tersebut darinya. Yoha pun merasakan kekuatan pamannya Legun hadir di sekitarnya. Tiba-tiba kereta yang sudah hampir menghantam Yoha seketika terbelah menjadi dua layaknya sebuah kertas. Yoha tentu sangat terkejut dengan hadirnya sebuah tombak di hadapannya. Dan notifikasi pun muncul di hadapan Yoha jika Ophiuchus telah menyambut Yoha yang memiliki semangat yang tak terkalahkan. Armament of Ophiuchus telah memilih tuannya. Tak peduli dimanapun tuannya berada, tombak kini akan menemukannya. Hal itu akan terus bertahan sampai akhir hayat dari tuannya. Semua itu akan terus ada sampai tugasnya terselesaikan. Hal itulah yang dituliskan Jiwo pada deskripsi dari tombak yang Legun buat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jiwo kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Dengan santainya, Legun pun meminta Jiwo untuk melemparkan tombak itu ke udara. Dan ketika tombak tersebut dilemparkan, layaknya sebuah roket otomatis, benda itu terbang mencari titik koordinat yang tepat, lalu melesat bagaikan kilat menuju ke tempat tujuan. Di tempat lain terlihat Stephen yang sedang diobati dari lukanya. Meski tak sembuh total, para bawahannya sudah memberikan pertolongan pertama pada ketuanya tersebut menggunakan skill pinjaman. Dan jika Stephen ingin sembuh total, tentu dia harus menemui sang Saint Aquarius secara langsung. Di saat yang bersamaan, cahaya yang begitu terang melesat ke bawah menuju ke tempat pertarungan Olivier dan juga Yoha di sana. Cahaya tersebut menyelamatkan Yoha dari hantaman keras kereta yang dilemparkan oleh Olivier kepada Yoha. Tombak buatan Legun tersebut akhirnya tiba di hadapan sang tuan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Jiwo sang ibu. Yoha diminta untuk membuktikan dirinya supaya dapat diterima di Divine Garden Ophiuchus. Penawaran pun muncul di hadapan Yoha. Jika apakah Anda ingin mendapatkan kekuatan keabadian dan membunuh semua musuh yang ada di hadapan Anda? Tentu tanpa pikir panjang, Yoha pun menerima penawaran tersebut. Dengan senyum manis penuh kebahagiaan, Yoha pun menerima kekuatan yang sangatlah dahsyat dari Ophiuchus.
Olivier pun mengira jika Yoha hanya beruntung bisa menghancurkan kereta itu. Namun hal itu tak akan mengubah hasil jika Yoha masih sangatlah lemah. Menggunakan kedua tinjunya, Olivier pun berniat untuk menyerang Yoha dengan sekuat tenaga. Tapi Yoha sendiri terlihat sudah mengambil kuda-kuda dengan mantap. Skill Lotus Flash pun dilancarkan oleh Yoha menggunakan senjata barunya. Olivier dengan santainya menerima serangan tersebut menggunakan tubuh kerasnya. Lalu yang tak diduga Olivier adalah Yoha mendapatkan suntikan energi dari Ophiuchus yang dialirkan pada senjata barunya. Dengan sekuat tenaga, Yoha pun mengeluarkan skill susulan yang lebih kuat lagi menggunakan energi Ophiuchus. Skill tersebut adalah Lotus Catastrophe. Dari atas gedung terlihat Steven dan juga para anggota lainnya mengawasi lubang besar yang terdapat di bawah gedung milik Leo tersebut. Tiba-tiba sinar hijau terang pun terpancar dari lubang besar tersebut dan ledakan pun terjadi dengan begitu dahsyat. Ledakan tersebut sampai-sampai merobek jalan dan membuat jalur kereta bawah tanah pun terlihat dari atas jalan. Melihat area tersebut terbelah, membuat Steven pun ingin memeriksa langsung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di sana. Di saat Steven sudah berada di bawah, nampaklah tubuh Olivier sudah tak utuh lagi dengan tangan dan juga kaki yang sudah hangus terbakar. Olivier pun menyapa ketuanya. Dia berkata jika merasa cukup malu setelah kalah melawan Yoha dan bukan kalah saat melawan Steven. Steven pun berkata jika Olivier kalah karena terlalu terikat dengan posisi ataupun peringkat. Bagi Seon Yoha, menjadi kuat bukanlah sarana, melainkan menjadi tujuannya. Hal itulah yang membuat Yoha dapat melampaui Olivier dan menjadi wakil ketua selama ini. Dia merupakan orang yang berbakat dan lebih cocok untuk Leo daripada Olivier. Olivier hanyalah orang yang terobsesi dengan posisi seperti ketua ataupun wakil ketua saja. Meski sudah berada di ambang kematian, Olivier tetap masih bisa bercanda dengan Steven. Steven penasaran dan bertanya pada Olivier, jika apakah memang Yoha memiliki kekuatan sebesar ini sebelumnya. Lalu akhirnya muncullah Yoha di hadapan Steven. Tentu Steven mengkhawatirkan keadaan Yoha di sana. Bahkan Steven mengabaikan Olivier yang ingin menyampaikan sesuatu di akhir hayatnya. Ditambah dengan energi yang terpancar dari tubuh Yoha tak seperti biasanya. Energi itu lebih mirip dengan Legun daripada energi Leo. Yoha menyampaikan kembali jika dia ingin keluar dan bergabung ke Divine Guard Ophiuchus milik pamannya Legun. Perdebatan mereka pun terjadi kembali untuk yang kesekian kalinya. Yoha sempat ingin bertarung saja dengan Steven supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Namun hal itu dihentikan oleh teriakan Olivier yang muak karena dia tak didengarkan sedari tadi. Sebelum menghilang menjadi debu, dia pun berkata, jika jangan pikir ini adalah akhir, karena ini hanyalah permulaan saja. Kalian tak pernah tahu tentang Libra. Karena pertarungan kita sebelumnya, hal itu membuat markas besar dan area sekitar kekuasaan Leo telah hancur. Itu berarti barrier Leo yang melindungi tempat ini sudah melemah. Malapetaka akan menimpa tempat ini sebentar lagi. Cahaya yang begitu menyilaukan terpancar dari tubuh Olivier. Ledakan yang begitu besar pun terjadi hingga membumbung tinggi ke atas langit. Nampaknya Olivier berniat untuk mensummon disaster atau makhluk lainnya di tempat tersebut. Lalu tangan raksasa pun terlihat mencengkram sebagian gedung-gedung yang ada di tempat tersebut. Mata Steven pun terbelalak setelah menyaksikan hal yang tak masuk akal ini. Seluruh orang pun menyaksikan kemunculan disaster yang sangatlah mengerikan di sana. Dan diketahui dari informasi yang Steven sampaikan, jika disaster tersebut adalah Crimson Eye yang pernah mereka bunuh sebelumnya.